Assalamualaikum buat teman-teman penjahit, baik yang sudah senior atau yang masih pemula. Kita sekarang akan membahas masalah gunting, karena ini juga merupakan alat yang sangat membantu dalam pekerjaan kita. Gunting ini juga harus bagus supaya membantu mempermudah pekerjaan kita. Jadi gunting ini bukan sekedar mengasahnya saja yang harus kita pahami, tapi juga kita harus mengetahui juga kerusakan-kerusakannya. Kerusakan gunting itu banyak. Ada yang karena dari jatuh dia tumpul, nanti akan saya buatkan videonya juga cara memperbaikinya. Ada yang dia tajam tapi seperti mundur gitu kalau diguntingkan ke kain tipis. Nah, kalau yang ini lain lagi, ini dia tajam. Tajam dia kalau diguntingkan. Cuman dia sebenarnya saya di saat menggunting ini saya agak menarik yang bagian bawah ini ke dalam dan mendorong jempol saya ini keluar. Makanya dia tajam. Tapi jika gunting ini diguntingkan biasa saja dengan lembut, harusnya gunting ini kalau dia masih bagus, kita cukup dua jari begini saja, satu ke arah atas kita tekankan, satu ke arah bawah, harusnya dia itu makan. Tapi nyatanya gunting ini nggak makan lagi. Kita dua jari gini aja dia harusnya makan kalau gunting itu masih bagus. Tapi kenapa dia bisa makan begini? Karena saya menarik ini ke dalam dan mendorong ini keluar. Atau ada juga yang merapatkan gunting ini dengan cara merapatkan gunting ini. Dia ini kan berat guntingnya. Kalau sering kita banyak yang mau kita potong itu kan rasanya capek juga tangan kita. Sedangkan gunting itu kalau dia masih bagus, dengan ringan saja harusnya dia mau. Tapi ini karena dia sudah ada yang rusak, jadi dia harusnya kita ringan saja. Nah, dia tidak mau juga. Jadi di mana rusaknya? Nah, sebelumnya kita ini dulu. Kita kenalin dulu struktur gunting kita. Strukturnya gunting itu harus kita kenali dulu biar kita tahu apa-apa cara memperbaikinya jika dia ada rusak. Jadi yang pertama, gunting ini, bentuk gunting ini kalau dia masih baru, lengkungannya ini bagian atas ini harus melengkung ke arah ini, tidak boleh lurus, apalagi dia sampai ke arah atas. Jadi dia harus melengkung ke arah bawah. Jadi dia posisinya begitu, dia melengkung, ada lengkungan ke arah ini, tidak boleh lurus, atau apalagi dia sampai termakan dalam ini karena sering diasah. Kedua, dia harus di sini, di sini dia ini harus ada bengkokan sedikit. Di sini ya lurus, setelah itu dia agak masuk ke dalam sedikit. Jadi dia di sini lurus dulu, baru dia masuk ke dalam sedikit. Dia tidak lurus semua dari ujung ke ujung. Bisa kita lihat di sini, kita ratakan di meja. Biasanya di sininya dia karena dia tinggi di sebelah sini, dia bolong, ada bolongannya di sini. Kalau kita caranya melihatnya diratakan dengan meja begini, sini kelihatan ya. Terus yang ketiga, gunting ini strukturnya juga yang harus kita pahami. Ini juga tidak rata ini ya. Ini dia seperti melengkung ke arah dalam gini, di sini sedikit. Jadi kalau ada yang pernah menggerinda gunting sampai rata, itu sebenarnya kurang bagus, karena gunting itu aslinya dia melengkung. Jadi dia tuh makanya dia tajam dan lebih tajam daripada yang rata. Kalau dia posisinya yang ini melengkung ke arah sini dan yang mata ini tajam ke arah sini, jadi dia lebih tajam karena begini bentuknya. Dia begini dan yang ini miring ke sini. Tapi kalau yang ininya bagian sini miring ke sini, kalau yang sininya ini cuma datar aja, cuma rata gitu aja, dia kurang bagus hasilnya. Jadi di ketajaman itu dibantu oleh kemiringan ini dan kedalaman yang ini. Jadi di saat kita menggunting nanti,
dia tuh kena yang bagian tajam, dan keuntungannya setelah melewati gunting ini, setelah melewati matanya, dia di sini karena di sini cekung, dia tidak menggesek. Nah, jadi dia tidak menggesek karena di sini ada kosong. Tapi jika ini datar, dia akan menggesek. Dia setelah menggunting terkena mata, ketemu mata, tapi ketemu dinding yang ini dia menggesek kalau ininya datar. Tapi karena gunting ininya cekung, jadi dia tidak menggesek, dia kosong, ketemu dengan yang kosong. Nah, di situ kelihatan dia ketemu dengan yang kosong. Lalu kita lanjutkan lagi. Jadi masalahnya gunting yang tadi, ini semuanya udah bagus, ininya melengkungnya masih melengkung, yang cembung ini masih cembung, tajaman ini masih bagus, habis diasah. Jadi kesalahannya itu ada di sini teman-teman. Jadi gunting ini kalau kita pandang satu lembar begini, dia sepertinya lurus. Kalau kita pandang begini, dia juga lurus. Tapi ketika kita satukan, kita kunci, kita akan memandang dia ini seperti berlawanan arah. Nah, seperti berlawanan arah begitu, seperti nyilang dia. Bukan sama-sama lurus, tapi dia seperti menyilang begini. Tapi bukan karena ini menyilang, dia menyilangnya ada cuman sedikit sekali. Yang saya bilang tadi ini lurus, dia menyilang sedikit, tapi sedikit sekali. Nah, tapi yang membuat dia saling menyilang itu karena di sininya ini ada ganjal. Jadi di sini, ini rahasianya teman-teman ya. Kalau gunting baru, di sini ini ada ganjal, ada tebal, lebih tebal daripada yang sininya. Nah, bisa kita rasakan. Nah, ini nih, ini masih ada sedikit, masih ketebalannya masih ada sedikit. Masih ada di sini. Nah, kalau dipegang ini ada rasanya tebal. Nah, ini dia. Sedangkan yang di sebelah ini udah habis. Nah, sini udah habis dia. Karena tidak pernah kita minyak waktu di saat dipakai, kita cuma pakai saja, tidak pernah diminyak. Jadi pergesekan kedua ini, nah, jadi dua ini bergesek, jadi dia ini habis. Jadi mengakibatkan gunting itu kurang ininya, kurang ke kiri ke kanannya. Tapi kalau dia di saat ini tebal, yang ini tebal, ini masih ada, gunting itu akan berkesan begini karena ada tebal yang di belakang ini. Nah, jadi dia berdua akan begini. Jika yang di sini masih tebal, yang di sini masih tebal. Tapi kalau di sini sudah tipis, apalagi di sini udah habis, nah dia berdua itu kurang kurang menyilangnya. Dia cuma sedikit menyilangnya. Malahan kesannya dia berdua ini lurus saja. Tapi kalau dia masih tebal belakangnya, dia semakin lebih makan lagi dari pangkal sampai ke ujung gunting ini. Saat diguntingkan, dia tuh selalu seperti saling menggigit gitu, saling menggigit. Jadi itu tadi teman-teman kesalahan yang gunting ini tadi, karena yang ini sudah habis, karena kita tidak pernah menetes minyak di saat kita pakai. Jadi gimana bisa kita akalin ini, gimana caranya? Jadi kita tinggal menambah ketinggian ini, kita tempel plat seperti dari plat baja ringan, sering saya buat. Kalau ketemu guntingnya begini, saya buat dari plat baja ringan. Nah, kita tinggal tempelkan di sini. Nah, kalau dia platnya ini cukup tebal, cukup di sebelah sini saja. Nah, kita tempel, kasih lem besi atau kalau bisa lem jangan power glue, lem besi plastik steel yang bisa sampai 30 menit dia keringnya. Tapi dia lebih awet, lebih tahan. Kalau power glue kita kasih lem Cina itu dia nanti lama-lama dia retak, lepas ininya. Jadi mendingan kita kasih lem itu plastik steel yang campuran hitam dan putih itu. Nah, kalau dia ininya kita ketemu yang tebal, kita potong dengan gunting seng. Kita bentuk seperti ini mirip. Kita lihat ininya yang kita perlukan. Kita garis saja di sininya, garis, baru kita potong pakai gunting baja ringan. Tapi kalau kita ketemunya seperti ini tipis, kita buat dua, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanannya. Nah, kalau dia sudah seperti ini, satu di kiri, satu di sebelah kanannya, nanti dia berdua ini akan menimbulkan kerenggangan begini. Oke. Sebentar saya lemkan dulu. Sementara video ini saya skip sebentar
menunggu saya mengelemkan kedua ini dulu sampai kering. Oke, ini kita lem teman-teman. Setelah kita buat bentuknya sama, kita kasih lem ini lem-lem yang dua macam ini ya, yang lama juga keringnya 5 menitan. Baru kita tempelkan ininya di sini. Nah, kita karena dia lama keringnya, kita agak santai juga menentukan tempatnya. Nah, kita tekan karena ini agak lama, jadi tidak terlalu cepat. Lalu sebelah lagi kita beri lem juga, kita beri lem cukupnya saja, tidak terlalu tebal. Bagusnya lem ini teman-teman karena dia lebih kuat. Sudah saya pernah coba beberapa kali pakai lem Alteco atau lem Korea, dia cuman kekuatnya cuma sebentar, karena lem itu kalau kering dia justru menjadi retak ya. Dan kalau lem Alteco itu kalau kita terbalik masangnya, nempelnya dia susah, dia udah terburu nempel, bahkan kita salah posisi, dia tidak bisa dilepas lagi, harus cepat-cepat. Kalau lem ini kita santai saja karena dia habis 5 menit baru kering. Oke, nah, seperti ini dia kurang tepat, kita bisa geser, jangan sampai dia keluar dari sisi-sisi isinya, jangan sampai kelihatan, serapi mungkin. Oke, kita tunggu bentar. Oke teman-teman, ini sudah saya biarkan semalaman dari kemarin. Kebetulan saya kemarin udah sore saya tutup, saya tinggalkan pulang. Nah, ini udah melekat kuat. Sekarang kita coba apakah dia berhasil. Mudah-mudahan berhasil ya, karena biasanya awas ini salah tempat, dan jangan sampai hilang. Ada per di sini, ada per kecil. Nah, di sini ya, baru ring. Fungsinya supaya gunting itu tetap merapat karena didorong per. Oh, jangan sampai hilang pernya. Nah, kita masukkan ke sini, ke yang bulat, Jangan lupa masukinnya ke yang bulat. Yang pertama masukkan yang bulat, lalu yang ini ke arah ini, sesuaikan segi empatnya, lalu ring, lalu ini bautnya lagi. Nah, sekarang coba kita kunci, jangan terlalu kuat. Ini masih lembut. Nah, ini keras, bukan. Coba kita kurangi. Yang penting kita cuman menggunting dengan kedua tangan ini aja. Kalau dia masih bisa, artinya masih lembut. Nah, kalau kedua tangan ini masih bisa, artinya masih lembut. Nah, sekarang kita coba dengan kedua tangan ini. Ini tanpa tekanan ya. Nah, alhamdulillah bisa. Dengan dua tangan saja ya. Ini cuma mendorong saja. Nah, sekarang kita coba ke bahan yang tipis. Biasanya bermasalahnya ini di sini justru. Di bahan yang tipis ini saten. Nah, aja teman-teman. Jadi kita cuman menekan dia ke atas ke bawah saja. Nah, jika dia bisa, artinya dia sudah bagus. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi dengan adanya ganjal ini, jadi gunting kita itu akan semakin bertambah ke kiri ke kanannya,
Jadi yang menyebabkan dia tadi istilahnya kesleo ke kiri ke kanan, karena ketika dia dimasuki kain, nah ini dia masuki kain apalagi yang tebal, jika ganjal ini tidak ada, akhirnya ini merenggang. Merenggang, seperti ini hasilnya. Karena ini merenggang, jadi merenggang begini. Semakin dia merenggang, maka dia kain ini cuman lolos saja di dalamnya, tidak dijepit sama dia. Tapi kalau ada ganjal ini, jadi gunting ini semakin satu ke sini, jadi kain yang di dalam ini dilasramakan sama dia. Tapi beda halnya kalau dia ini berdua ini merenggang, seperti ini, merenggang seperti ini, kain itu akan slip di antara gunting ini. Demikian saja tipnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sampai kita terlalu cepat membuang gunting kita, karena sudah berapa kali biasa tidak juga berhasil. Karena di situ bukan cuma dalam keahlian mengasah, tapi juga kita harus tahu struktur gunting kita apa sudah rusak atau belum. Seperti yang saya tahu kemarin, harus lihat dulu struktur gunting kita. Dan mudah-mudahan di video yang depan saya akan membuat cara memperbaiki gunting yang habis jatuh, karena mungkin dia baling. Gimana cara untuk membalikkan kebalingan dari gunting yang pernah jatuh itu, mudah-mudahan akan saya share di lain waktu. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.